itu hanya gambaran. Anda sebentar lagi kan mau skripsi ya. Skripsi atau tugas artikel sekarang. Nah, ini baru terbit bulan kemarin. Udah ada. Apa judulnya? eh Muhammad Zaki. Judulnya apa, Zaki? Muhammad Zaki. Muhammad Zaki mah nggak ada orangnya nih. Mana Muhammad Zaki? Bentar Pak, belum dibuka Pak. Tuh kan, emang ngelamun aja sih. Muhammad Adrian. Adrian, Ya Pak, apa judulnya? Digital Tax Reform Indonesia Perspective Ah, on Tax Policy oke, Development. nanti nanti nggak usah sekarang. Yang penting udah buka semua. Coba bisa bacain sekalimat ininya apa abstraknya aja kan dilihat dari abstraknya ya. Di Indonesia, reformasi pajak telah mengalami beberapa kali revisi dalam beberapa tahun terakhir. Semuanya Ah, dalam jangka waktu yang singkat. Reformasi pajak digital di Indonesia dimulai dengan tonggak penting dalam beberapa tahun terakhir untuk beradaptasi dengan tantangan ekonomi digital. oke. Lanjut, Pak. Oh enggak cukup. Kok langsung bahasa Indonesianya kamu pinter juga Kak, atau di translate langsung? Oh, ini bahasa Inggris. Saya kedetek Iya. langsung translate. Saya pikir hebat. Coba dibuka ininya, dibuka link aslinya. Sebentar, Pak. Hebat juga. Oh, saya bilang langsung, oh kamu langsung translate, handphonenya langsung mentranslate ya. Pinter kamu. Ah, yang aslinya. Oke, Ada, ada ada. yang aslinya. Oh, In kalau di Indonesian, gimana, Pak? iya nggak apa-apa. Itu mah udah lebih ngerti kok bahasa Indonesia buat saya sih. Ya, buat yang lain juga sama. Lebih ngerti. Ya itu barangkali ini kebetulan baru terbit bulan kemarin. Jadi barangkali sebagai referensi, Anda kalau mau bikin skripsi atau artikel boleh itu dipakai referensi dengan senang hati saya. Ya, oke. Mau bikin jurnal, bikin apa, pakailah referensi buat saya. Ya, oke. Baik. Yang kemarin ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Yang kemarin 2 minggu yang lalu berarti. Sudah saya sampaikan secara secara keseluruhan ya? Atau masih ada yang belum dari slide itu dari PPT? Ada yang belum sih, Pak. Ada yang belum? Boleh. Iya, Coba. Eh, kemarin baru sampai slide 7, Pak. 7. Banyakan ngobrol ya? Iya, Ini ya? Ini ya? Bentar belum di ini kok. iya belum share screen, Belum Pak. di share screen. Misalnya, kelihatan? Kemarin baru sampai sini ya? Jual residen ya? Iya, Pak. Oke. Ya, sebelumnya ada pertanyaan nggak? Kita mulai aja ya. Oke? Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan coba lanjutkan diskusi kita mengenai pajak internasional. Yang pertama adalah kita bahas mengenai objek pajak. Objek pajaknya itu adalah penghasilan yang diterima dari BUT. BUT apa? Udah tahu kan? Kita sudah. Ya, bentuk usaha tetap. Ya, yang memang nanti kita akan coba bahas detailnya. Yang pertama itu adalah penghasilan dari BUT. Yang kedua, penghasilan yang diterima selain BUT di Indonesia. Nanti beberapa contoh kita akan coba lihat detailnya. Ini kita gambaran aja. Yang pertama adalah penghasilan diterima BUT, kedua penghasilan yang diterima selain BUT, yang ketiga penghasilan harta oleh wajib pajak luar negeri. Harta oleh wajib pajak luar negeri. Ya, oke. Yang keempat adalah pengalihan saham oleh wajib pajak luar negeri. Jadi wajib pajak luar negeri punya saham di Indonesia dia mengalih jual belikan.
Kemudian ada perusahaan asuransi di luar negeri. Jadi ada asuransi yang gerak di Indonesia tapi dia ada di luar negeri. Kemudian ada branch profit atau laba dari cabang. Kemudian ketiga pelayaran dan penerbangan internasional. Jadi kan banyak kan pelayaran dan penerbangan kan ada dari Malaysia Airlines, terus juga Singapore Airlines, banyak lah ya. Japan Airlines itu banyak pada pelayaran. Kalau pelayaran juga banyak. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima bentuk usaha tetap. Ya, tadi nomor satu kan. Nah, coba ya. Putri Permatasari, coba bantu baca Putri. Oke. Ya. Jadi ada kegiatan bisnis di Indonesia, tapi dia tidak membentuk badan hukum di Indonesia. Makanya disebut bentuk usaha tetap. Ya, ini penghasilan diterima BOT, BUT. Ya, bentuk usaha tetap. Ini BUT ini, jadi kalau di BUT ada nggak contoh perusahaan asing yang nggak ada di Indonesia tapi ada bisnis di Indonesia? Ada nggak? Oh, Anda pernah belanja Alibaba nggak? Online? Pernah belanja Alibaba? Halo? Pernah dengar doang, Pak. Pernah dengar dong. Ada nggak perusahaan Alibaba di Indonesia? Nggak ada kan? Tapi dia bisnisnya di Indonesia ada nggak? Halo? Halo? Mungkin secara online gitu ya, Pak. Iya, Alibaba tuh kayak Shopee, tapi kelas dunia. Ya, atau pernah gini, eh, transaksi-transaksi yang dengan luar negeri, tapi memang nggak bikin di Indonesia. WhatsApp sih gratis ya. Eh, WhatsApp gratis kan. Yang berbayar apa? Kalau beli drakor, drakor berbayar nggak? Hah? Netflix bayar kan? Ya, Netflix berbayar. Tapi kan dia nggak ada perusahaannya di Indonesia, yang ada di luar negeri ya. Jadi itulah. Ya itu jadi kita ada, tapi nggak ada nggak buka usaha di Indonesia. Ya, kalau sudah buka di Indonesia berarti wajib pajak dalam negeri, ini masih subjek pajak luar negeri. Ya, oke. Nah ini ada dari usaha, ini jelas ya. Nah, ini berarti ada bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri. Jadi subjek pajaknya luar negeri untuk menjalankan kegiatan usaha bisnis di Indonesia. Jadi dia nggak menjadi subjek dalam negeri, melainkan subjek pajak di luar negeri. Nah, yang menjadi objeknya adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan dari harta yang dimiliki atau kuasai tersebut. Contoh, ya harta yang dimiliki kan dia punya license untuk film-film. Jadi jual dia di Indonesia. Ya, atau juga penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau jasa Indonesia jenis dengan dijalankan atau dilakukan oleh BOT Indonesia. Atau juga dia bisa juga merupakan kantor cabang yang menjalankan di Indonesia. Tapi masih subjek pajak luar negeri. Jadi contoh,
Netflix ASEAN, Netflix ASEAN umpamanya ya, Netflix ASEAN dia mengcover seluruh negara ASEAN, tapi dia nggak buka badan usaha di Indonesia. Kan dia cabang dari dunia kan ASEAN kan, nah dia juga bisa. Oke, sebagai pahami sini, ini kalau dia punya transaksi penggunaan aset atau apapun juga menggerakkan kegiatan usaha di Indonesia. Oke, bisa dilanjut ya. Yang kedua adalah penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Jadi termasuk juga kalau dia BUT, bukan BUT, tapi ada income di Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang PN mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain BUT yang terdapat di Indonesia. Tarifnya adalah 20% yang dihitung dari dasar BDPP. Contoh, contoh nih, eh, saya pinjam uang di orang Jepang. Saya harus bayar bunganya kan? Ya, saya harus bayar bunganya, betul nggak? Atau unsi, gampangnya unsika pinjam uang dari negara Jepang. Harus bayar bunganya. Nah, subjek pajak luar negeri ini ya, kan harus bayar bunganya sehingga dia menjadi bunganya itu merupakan objek PPh pasal 26. Udah pernah belajar kan PPh pasal 26? Halo Sabila. Sabila, jadi penghasilan pasal 26 Undang-Undang PPh mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Ya, selain BUT yang berada di Indonesia. Tarif dasarnya adalah 20%. Tarif dasarnya 20% ya, tarif dasarnya. Tapi kalau ada P3B, kita pertimbangkan dengan P3B tersebut. Di antaranya apa? Satu, dividen. Contoh gini, terus ya Toyota. Toyota kan nggak semurni orang Indonesia kan yang punya sahamnya. Toyota. Pernah tahu Toyota, pabrik Toyota tahu? Desi, nah, pasti sahamnya bukan murni 100% orang Indonesia. Melainkan ada saham dari orang Jepang. Perusahaan atau perusahaan Jepang. Nah, kalau umpamanya dia bagi dividen, berarti itu objek pasal 26. Atau kalau perusahaan di sini, aduh, kenapa Desi? Destia bersin, flow. Bersin Pak, maaf Pak. Nah, atau kalau seandainya perusahaan di sini, PT Toyota, juga pinjam uang untuk modalnya, untuk operasionalnya dari Toyota Jepang. Ini juga bunga, termasuk premium ini juga menjadi objek PPh 26. Royalti sewa imbalan sebulan jasa pekerjaan kegiatan. Di situ tadi ada royalti ya, yang saya bagikan ya, putusannya ya. Halo, Iya, Bapak. objek sengketanya kan royalti ya. Nah, ini juga royalti adalah objek PPh pasal 26, pajak internasional. Ya. Imbalan sebulan jasa pekerjaan, hadiah dan penghargaan, kemudian pensiun dan pembayaran ke lainnya, premi swap dan transaksi ini, nilai dan keuntungan pembahasan utang. Ayo dibaca dulu barangkali ada pertanyaan. Atau udah dibaca? Kenapa Desya? Mau nanya? Udah mau memastikan aja Pak. Berarti dia tuh misalkan kalau kayak tadi yang Bapak sebutkan kayak orang Jepang punya saham Toyota terus kalau bagi-bagi dividen dia berarti langsung dividen yang dia terima langsung dikali 20% gitu Pak. Iya, betul. Oleh pajaknya 20%. Kecuali kalau Jepang ada P3B, jadi bukan lagi 20%, kalau itu jadi 10%. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Memang tarif di sini kan tarif umumnya adalah 20%. Tapi kalau ada P3B biasanya lebih rendah. Kalau Jepang sama Jepang tuh 10%. Oke?